kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Sila-silanya kita kejar. Baik, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan yang sama kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha. Pada kesempatan ini kami berdua mengucapkan limpah terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktunya bersama dengan kami di ruangan ini. Pada kesempatan ini kami berdua mengucapkan limpah terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang memfasilitasi kegiatan kami. Sudah 2 kali Ibu memfasilitasi kegiatan kami ini, dan kami percaya bahwa memang tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Apalagi yang kegiatan yang kedua ini kami tidak menyampaikan informasi secara resmi kepada Ibu untuk masuk dalam ruangan, tapi Ibu sangat mendukung kami, dan bagi kami Ibu adalah support system terbaik bagi kami. Pada kesempatan ini kami berdua akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Ini adalah salah satu aksi nyata dari kami dalam memenuhi kriteria penilaian pada modul 1.4 pada calon guru penggerak. Yang pertama Bapak Ibu, yang kami paparkan adalah tentang makna budaya positif itu sendiri. Mungkin ada sedikit pertanyaan yang kami bagikan ketika berbicara tentang budaya positif. Kira-kira apa yang terbersit dalam pikiran Bapak Ibu tentang budaya positif itu sendiri? Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan tanggapan tentang apa sebenarnya itu budaya positif. Iya, silakan, Pak Marsi. Iya, terima kasih Pak Marsi. Budaya positif itu memang dia banyak berkaitan dengan hal tindakan atau perilaku yang kita berbuat. Kemudian dalam konteks dalam lingkungan sekolah, kira-kira ini kalau secara garis besar memang kita sudah banyak melakukan, banyak menerapkan tentang penerapan positif itu sendiri, budaya positif itu sendiri. Baik, sekarang kita akan memahami bahwa budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kemudian di sini sebentar kita akan bahas tentang beberapa konsep inti budaya positif. Ini adalah konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu adalah disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat itu motivasi perilaku manusia. Yang kelima keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Yang berikut adalah posisi kontrol guru. Dan yang terakhir itu adalah
segitiga restitusi. Nanti kami akan bahas ini secara berdua dengan Ibu Ida. Saya bahas beberapa poin, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan, motivasi perilaku dan keyakinan kelas, dan mulai dari kebutuhan dasar manusia sampai pada segitiga restitusi akan dibahas secara detail oleh Ibu Ida. Kemudian yang berikut adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kalau kita melakukan sebuah pembelajaran berdiferensiasi, kita harus memetakan dulu kebutuhan anak. Nah, sejauh ini kan kita tidak pernah seperti itu. Bagaimana kita memetakan kebutuhan anak sesuai dengan yang pertama, dia punya kesiapan belajar. Kesiapan belajar anak-anak itu memang sangat penting. Kemudian yang kedua, ada minat belajar dari anak. Dan yang ketiga itu ada profil belajar anak, dan biasa disebut dengan gaya belajar anak. Kemudian yang berikut tentang perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Nanti di sini kita akan belajar bersama 5 posisi kontrol guru. Kira-kira sejauh ini kita sudah ada di posisi kontrol yang mana? Apakah kita sebagai penghukum, atau kita merasa bersalah, teman, atau kita sebagai manajer? Itu nanti akan dibahas lebih detail oleh Ibu Ida. Kemudian yang berikut kita masuk pada filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ada istilah dari Ki Hajar Dewantara bahwa ingarso, seorang pendidik itu adalah ingarso song telado, imadyo mangunkarso tuturi handayani. Artinya seorang pendidik itu di depan dia mampu memberi teladan, di tengah dia mampu membangun ide dan gagasan, dan di belakang dia mampu memberikan motivasi dan dorongan. Yang berikut adalah memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman maksudnya, kalau zaman dulu kita belajarnya memang lebih berfokus pada guru memang yang lebih dominan. Tapi sekarang kodrat zamannya sudah terbalik. Yang lebih dominan itu adalah anak. Memang pembelajaran itu hanya berpusat pada peserta didik. Kemudian yang berikut yang harus kita pahami Bapak Ibu, bahwa semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan anak-anak. Setiap anak itu dia memiliki keunikan masing-masing. Yang berikut itu budi pekerti, kemudian yang berikut, guru diibaratkan dengan seorang petani. Seorang petani kalau dia mau menanam, pasti dia akan menyiapkan bibit yang terbaik. Ketika dia menyiapkan bibit yang terbaik, itu bibit itu pasti dia akan merawatnya, kemudian dia memberinya air dan segala macam agar dia bisa bertumbuh dengan baik. Kemudian dia punya harapan pasti ketika dia menanam, bibit yang dia hasilkan itu adalah hasil yang laris di pasaran. Artinya guru itu seperti itu. Dia mengasah dia punya murid, ketika dia keluar dari sini dia punya daya saing tersendiri ketika dia masuk pada jenjang berikut. Dan yang berikut adalah berpihak pada murid. Mungkin sejauh ini yang kami paparkan, ada yang Bapak Ibu mau berkomentar atau memberikan saran, kami berikan kesempatan.
dari saya bukan pertanyaan, tapi hanya mungkin semacam pernyataan saja bahwa pertama-tama saya juga menyampaikan terima kasih untuk hal yang sudah dibagikan pagi hari ini. Kalau dari saya memang ini hal yang sangat baik dan positif untuk kita semua. Ya, memang untuk menjadi seperti ini idealnya. Tapi membutuhkan waktu, proses dan komitmen dari kita semua yang ada di warga sekolah. Baik kita sebagai guru, pegawai maupun anak. Mungkin kalau kita bergandengan tangan, kita bersama-sama, kita mau hal ini terjadi di sekolah kita, ya memang harus kita mau berubah dari diri kita masing-masing. Kalau saya pikirnya begitu, bahwa memang karakter kita orang Timor NTT ini memang untuk hal-hal yang seperti begini masih macam hal yang belum terlalu melekat dalam kita. Tapi mungkin dengan berjalannya waktu, dengan ada komitmen dan kemauan dari kita masing-masing, baik kita sebagai guru, pegawai maupun siswa nanti, mungkin ini pelan-pelan bisa kita budayakan di sekolah kita. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas masukannya. Memang di sini sangat dibutuhkan kolaborasi dari kita semua sesuai dengan visinya kita yang lalu SMP Negeri 3 Lewa, bahwa ada poin kolaborasi. Kemudian yang berikut ada perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Kalau yang dulu memang waktu kita masih sekolah itu memang ada istilah stimulus respon. Dan waktu kita menjadi guru juga masih ada istilah ini, stimulus respon. Guru dia memberikan stimulus, kemudian anak-anak itu memberikan respon. Di sini kita coba perhatikan 6 poin tentang bisakah kita mengontrol seseorang. Ada beberapa miskonsepsi tentang stimulus respon atau teori kontrol. Pada stimulus respon itu mengatakan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata pada teori kontrol itu seorang guru hanya mampu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang berikut pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata pada teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Kadang-kadang memang kalau anak-anak melakukan hal negatif, kita memang kadang-kadang tanpa sengaja mungkin kita bilang bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Tetapi di sini teori kontrol mengatakan semua perilaku itu dia memiliki tujuan. Anak-anak ketika dia melakukan sebuah hal negatif, berarti ada salah satu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Nanti akan dibahas lebih detail oleh Ibu Ida. Kemudian yang berikut, pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian poin berikut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang berikut yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Ya, kemarin sempat Bapak Mengajar Praktik singgung moto dari guru penggerak itu maju bersama, hebat bersama. Memang di sini juga yang perlu kita terapkan ada kolaborasi. Kayak sejauh ini yang kita ambil dari nilai positifnya ketika di penyelesaian pembelajaran itu lebih spesifik untuk kita sebagai guru. Kayak kelihatannya memang menurut kita begitu ya, menurut kita memang kayak terlalu mendesak, tapi memang itu memang yang harus kita lakukan. Ada sesuatu sebenarnya maksud terbaik dari Ibu Kepala Sekolah ketika mendorong kita. Kemudian yang berikut kita masuk pada makna disiplin. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin berpendapat tentang apa itu disiplin.
Mungkin ada yang mau berpendapat tentang makna disiplin itu sendiri, Bapak Ibu. Ya, kita perhatikan kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi sebuah hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang dua ini adalah motivasi yang sedikit keliru, di mana situ hanya motivasi eksternal. Yang pertama, seseorang dia melakukan sesuatu itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh konkretnya ketika dalam pembelajaran setiap hari, kalau kita memberikan tugas kepada anak-anak, mungkin dia punya waktu deadline, kemudian anak-anak dia tidak sempat. Kalau misalnya jam terakhir ada mapel mata pelajarannya kita, kemudian anak-anak belum mengerjakan tugas, mungkin di waktu istirahat itu dia berusaha, walaupun dia punya jawaban sebentar amburadul. Ini adalah motivasi eksternal. Dia melakukan sesuatu itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dari sini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini kadang-kadang ada pada posisi kita punya anak murid. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia itu yang dari eksternal juga adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kadang-kadang kalau memberikan sebuah hadiah, kalau dulu sering dikasih penghargaan, tapi itu sebenarnya adalah motivasi eksternal. Kadang-kadang anak-anak kalau dia melakukan sesuatu, yang penting dia dapat imbalan, atau dia hanya mendapatkan pujian. Pujian itu memang penting, sebuah penghargaan itu penting, atau sebuah hadiah itu penting. Tapi kalau dilakukan secara beruntun, nanti akan membuat itu anak itu dia hanya akan merasa bergantung dengan sebuah imbalan. Kemudian yang berikut, teori motivasi perilaku manusia yang bersifat internal adalah dia melakukan sesuatu untuk menghargai dirinya sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti ini apabila saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal. Kemudian yang berikut, kita akan masuk pada keyakinan kelas. Ini memang yang Bapak Ibu wali kelas perlu memahami tentang keyakinan kelas yang perlu dibentuk di kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen pada tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini adalah sebuah lingkaran budaya positif, dimulai dari pertama yang terkecil itu adalah sebuah peraturan kelas, kemudian ada keyakinan kelas dan lingkungan yang positif, maka akan terciptanya sebuah budaya positif. Ini adalah contoh pembentukan keyakinan kelas secara garis besar.
bahwa keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang universal. Yang berikut, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Berikut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat surat pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini perbedaan sebuah peraturan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Keyakinan kelas itu dia punya bahasa lebih membawa ke hal-hal yang positif. Ini contohnya kalau peraturan. Di sini peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tapi dia punya kata yang paling positif itu adalah berbicara tentang tanggung jawab. Kemudian yang berikut, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya atau kalimat positifnya yang paling pas adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang berikut, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas yang tepat adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Yang berikut, dilarang melakukan kekerasan. Itu berupa peraturan, tapi keyakinan kelasnya yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Yang berikut, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya ada kaitannya dengan kesehatan. Yang berikut, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau kesabaran. Berikut, gunakan masker. Keyakinan kelasnya dia ada kaitannya dengan kesehatan dan keselamatan. Yang berikut adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Baik, demikian pemaparan saya tentang keyakinan kelas. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau ingin berkomentar, kami berikan kesempatan. Baik, untuk yang bagian pertama sudah selesai. Kita akan masuk di bagian yang berikut tentang kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan segitiga restitusi yang dibawakan oleh Ibu Ida. Ya, baik Bapak Ibu. Demikian untuk kita menyegarkan otot-otot kita. Sekarang waktunya kita masuk kembali ke sesi kita, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Ya, tadi Ibu Lin sudah menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan apa itu budaya positif, keyakinan kelas, dan lainnya. Nah, dan sekarang ada 3 hal yang akan saya sampaikan di sini. Itu yang pertama tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kedua itu posisi kontrol guru, dan yang ketiga restitusi atau segitiga restitusi. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang kebutuhan dasar murid. Ya, Bapak Ibu, berbicara tentang kebutuhan dasar murid ini, ya ini kita sudah sering jumpai atau kita temui di dalam kita menjalankan segala proses pembelajaran di sekolah ini. Ya, di sini ada pertanyaan pemantik yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu. Ini ada sebuah cerita. Yang pertama, Ibu Ani adalah seorang guru kelas 5 SD di Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani,
apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ya, dari kasus tersebut kira-kira ada dari Bapak Ibu yang ingin berpendapat, kira-kira dari kasus yang ada ini kebutuhan apa yang Agus inginkan dari kasus ini? Atau dari Ibu Ani ini dia menduduki posisi kontrol yang mana? Apakah Ibu Ani di sini dia mengambil posisi sebagai penghukum kah? Atau dia mengambil posisi sebagai teman? Atau dia sebagai pembuat salah? Pokoknya yang real, yang kita bisa lihat dalam kehidupan nyata kita di saat kita menjalankan tugas. Saat kita melihat kasus seperti ini, apa yang tersirat di kita punya pikiran kira-kira? Mungkin ada? Ya, dari Bapak. Baik, terima kasih Ibu Ida. Kalau saya melihat dari cerita tentang kasus ini, si Agus sering meminta bekal makanan kepada teman-temannya. Saya berpendapat bahwa Agus mungkin punya kebutuhan dasar yang berkaitan dengan soal makanan. Ya, mungkin dari sisi kebutuhan hidupnya pada saat dia berada di rumah-rumahnya, ya, serba keterbatasan, sehingga pada saat berada di lingkungan sekolah dan teman-temannya memiliki bekal makanan seperti ini, ya, kan kalau saya lihat dari alur cerita ini kan sering meminta, berarti hampir setiap hari dia meminta bekal makanan terhadap teman-teman. Jadi itu adalah kebutuhan dasar. Apa kebutuhan dari anak tersebut yang tidak terpenuhi? Nah, terkadang kita saat kita menjalankan tugas di sekolah, kita amati anak-anak kita. Contoh halnya saja, mereka sering mencari perhatian di kelas. Ya, contoh, kita sudah memilih ketua kelas. Ya, ini sering sekali terjadi di kelas. Saat kita memilih ketua kelas, yang berperan di itu kelas bukan lagi ketua kelas, tapi orang lain. Nah, orang lain dalam artian yang bukan pengurus kelas. Ya, di situ anak tersebut tanpa kita sadari dia lagi mencari perhatian dari kita. Karena apa? Di situ dia membutuhkan yang namanya kasih sayang, membutuhkan cinta. Nah, itu nanti kita akan bahas satu persatu. Itu yang seringkali kita tidak sadari, yang anak-anak kita perlukan di dalam mereka menempuh ilmu di sini. Ya, untuk itu kita akan melihat satu persatu dari kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Yang pertama itu survival. Nah, survival ini dia berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, atau dalam halnya dia ingin bertahan hidup. Nah, tadi juga dalam kasus yang sudah saya paparkan tadi, atau yang sudah saya kasih di awal tadi, nah, Agus itu di situ dia mengambil bekal temannya. Nah, dalam kita menjalankan hidup ini, tentu untuk bertahan hidup kita membutuhkan namanya makanan. Nah, dalam bertahan hidup ini itu berkaitan dengan papan, sandang, dan pangan. Itu berhubungan dengan pakaian, dengan makanan, minuman. Nah, itu dia masuk dalam kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Nah, kita masuk yang kedua itu ada penguasaan. Yang ketiga itu ada cinta, kasih atau diterima. Yang keempat itu ada kesenangan. Dan yang kelima itu ada kebebasan. Ya, mungkin kita lihat satu persatu.
Ya, ini untuk kebutuhan dasar manusia. Itu yang pertama ada bertahan hidup. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ada makanan, ada pakaian, ada tempat tinggal, ada kesehatan, dan juga keamanan. Nah, itu adalah poin-poin yang masuk dalam kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Ya, bukan murid-murid saja kita saja sebagai orang dewasa, kita membutuhkan hal itu untuk kita bisa bertahan hidup. Yang kedua, tentang kasih sayang dan rasa diterima. Ya, tadi kita bisa melihat kasus dari Agus. Ya, di situ tidak secara langsung dia mengambil bekal dari temannya. Di situ dia menarik perhatian dari Ibu Ani. Karena kalau saya melakukan ini, otomatis Ibu Ani akan memberi perhatian kepada saya. Nah, di saat Ibu Ani memberi perhatian di situ, tentu ada tindakan yang Ibu Ani berikan kepada Agus. Nah, tindakan seperti apa? Ya, mungkin di situ ada beberapa nasihat. Ya, nasihat di situ mungkin anak itu membutuhkan akan hal itu. Itu berkaitan dengan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, mungkin di dalam kelas itu dia merasakan bahwa terkadang kita di kelas kita selalu melihat ada anak-anak itu yang kita bilang bulian. Dia rasa tersudutkan dari teman-teman yang lain. Apalagi kalau dia pendiam, ya berarti teman-teman yang lain yang rasa dia lebih aktif di kelas, dia lebih berperan. Dan dia rasa itu, saya di kelas itu tidak ada kenyamanan yang saya dapatkan, tidak ada kasih sayang yang saya dapatkan. Seperti itu. Kita lanjut yang ketiga, yaitu tentang penguasaan. Penguasaan ini dia berhubungan dengan harga yang berikut diakui atau didengar. Ya, ini kita bisa melihat contoh di kelas. Terkadang anak-anak kita, ya tadi saya sudah contoh pengurus kelas. Ya, pengurus kelas, misalnya kita mempercayakan yang kita anggap anak di situ dia paling bisa. Mungkin bisa di dalam hal akademik atau dia aktif di kelas. Nah, kita pilih dia. Dan ada beberapa anak, nah itu mereka merasa kenapa saya tidak bisa seperti itu. Nah, di saat Bapak Ibu guru yang sebagai wali kelas mungkin tidak mengontrol anak-anak tersebut. Nah, jadi nanti anak yang tidak masuk dalam pengurus kelas itu dia lebih mengambil peran karena dia ingin mengambil kekuasaan di situ. Karena dianggap saya itu kenapa saya juga tidak bisa seperti teman-teman saya yang lain. Kenapa saya itu tidak dipilih oleh Bapak Ibu guru untuk menjadi pengurus kelas seperti itu. Dan itu tanpa kita sadari itu terjadi di dalam kelas. Berikutnya tentang kebebasan. Kebebasan ini itu memiliki poin yang pertama mandiri, yang kedua mencoba hal baru, yang ketiga mampu mengendalikan arah dirinya. Ya, di sini kita berbicara tentang kebebasan. Tentu kita ambil contoh di kelas. Kalau kita belajar dan kita lebih monotonnya kita menekan anak atau kita menuntut anak untuk mau seperti apa yang kita inginkan, ya tentu di situ anak merasa tertekan seperti itu. Nah, tapi di sini ada kebutuhan yang kita harus penuhi di anak, itu berikan mereka kebebasan. Nah, saat kita memberikan kebebasan, ya di situ anak bebas untuk berpendapat, untuk mereka menyampaikan apa ide mereka, seperti itu. Jadi mereka bisa leluasa belajar dengan mereka punya kayak macam posisi yang aman saat mereka belajar, tetapi masih dalam posisi kontrol guru di dalamnya, seperti itu. Berikutnya tentang kesenangan. Nah, kesenangan ini itu memuat poin, ada bermain, ada humor, ada antusias dan tertawa. Nah, kalau berhubungan dengan kesenangan, ya ini kita jangan berbicara tentang anak saja, kita juga butuh kesenangan. Ya, tapi kesenangan ini tentang apa?
Ya, kesenangan ini tentunya dia pasti berhubungan dengan proses pembelajaran yang kita lakukan di sekolah. Kita bisa menciptakan suasana yang tenang, teduh, bahagia, yaitu kita lebih fokusnya kepada anak didik kita di sekolah. Kita lebih melihatnya ke anak kita. Kira-kira di dalam saya melaksanakan pembelajaran ini, anak saya ini merasa senang tidak saat saya memberi pelajaran ini? Ya mungkin seperti itu. Itu adalah 5 dasar dari kebutuhan manusia. Ya mungkin sebelum kita lanjut, ada yang ingin memberi pertanyaan atau memberi masukan atau tidak juga mau bercerita. Kira-kira di saat saya memberikan materi seperti ini, saya pernah tidak dalam posisi mungkin tadi Ibu Ani, saya memberi kesempatan kepada kita semua, mungkin bercerita sedikit, kita berbagi. Oh iya, mungkin di dalam saya menjalankan tugas ini, saya memposisikan diri seperti ini. Oh, saya sudah berbuat seperti yang sudah dipaparkan, itu saya sudah mampu melakukan apa yang menjadi kebutuhan dasar dari anak-anak yang kita didik di tempat ini. Bagaimana? Ada Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada kita lanjut. Ya, dalam konteks penerapan disiplin positif seperti tadi yang cerita saya sudah perlihatkan di awal, Ibu Ani sebaiknya dia mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut. Nah di sini terkadang kita kalau anak-anak di kelas melakukan kesalahan, kita langsung ambil tindakan sendiri tanpa kita mencari tahu kira-kira anak ini dia melakukan ini kenapa? Pasti ada alasannya. Dan alasan itu di sinilah mungkin kita sama-sama belajar. Ya saya di sini pas saya dapat materi ini saya bilang, wah selama ini saya di sekolah ini saya lebih memposisikan diri sebagai penghukum. Karena apa-apa yang anak buat pasti saya selalu marah dulu tanpa saya tanya kenapa engkau berbuat begini. Ya memang seperti yang Mamke bilang, kita tidak instan kita melakukan ini. Kan ini kita tahu sendiri budaya NTT, keras dulu baru anak-anak kita itu mau untuk berubah. Dan itu juga kita bisa rasa sendiri di dalam kita menjalankan hidup ini. Ya kalau di Jawa, ya itu mereka dengan lembut, ya mereka dengan sendirinya sudah langsung peka. Kalau kita harus kekerasan, ya tapi di sini mau sampaikan kepada kita, mari kalau kita mau belajar untuk berubah, kalau kita bersama-sama, seperti Ibu Lin sudah katakan, sesuai misi kita, visi kita yaitu tentang berkolaborasi. Kita sama-sama menjalankan budaya positif ini sesuai apa yang diinginkan oleh anak didik kita. Lanjut. Ya. Di dalam kebutuhan dasar manusia ada juga yang namanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini ada 3 hal. Ini ada yang positif dan ada yang negatif. Ya, kira-kira dari 3 topik ini menurut Bapak Ibu mana yang masuk dalam posisi positif, mana yang masuk dalam posisi negatif? Itu yang pertama hukuman, kedua konsekuensi, ketiga restitusi. Ya, restitusi positif atau negatif? Positif. Kalau hukuman dan konsekuensi? Kalau konsekuensi positif atau negatif? Ya, mengarah ke negatif. Hukuman sudah pasti itu negatif. Ya, dari sini ada yang negatif. Konsekuensi ini dia masuk di antara positif dan negatif, tapi dia lebih mengarahnya lebih ke negatif. Ya, kita bahas satu persatu. Hukuman itu biasanya terjadi
Ya, hukuman itu biasanya terjadi tanpa terencana. Dia spontan terjadi dalam kehidupan kita, dalam kita melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Bersifat satu arah ini maksudnya kita mengambil tindakan sendiri. Kita tidak melibatkan mungkin orang lain, kita langsung ambil tindakan di sini. Berikutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi ini kita kita sudah sering melakukan ini seperti itu tanpa kita sadari, kita dengan spontan. Kedua itu konsekuensi, itu terencana atau disepakati sesuai aturan. Nah ini lebihnya ke aturan. Jadi kalau aturan dibuat berarti tidak boleh kita langgar. Nah itu tanpa ada kesepakatan dengan murid-murid. Nah ini biasanya aturan ini dibuat dari sekolah. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga, restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, jadi nanti kita lebih membahas ke restitusi. Jadi nanti di sini kita akan, seperti yang Ibu William sudah sampaikan, kita akan mengambil peran untuk kita menyelesaikan masalah. Terkadang kalau anak-anak kita berbuat salah, pertama kita kasih ke kesiswaan atau wali kelas dulu ya. Wali kelas, kesiswaan, baru PPK. Tapi di sini diajarkan kepada kita bisa sebagai mungkin guru mata pelajaran, sewaktu dia melakukan pembelajaran ada siswa yang melakukan pelanggaran, ya dia bisa mengambil tindakan ini, yaitu restitusi. Ya, kita akan melihat restitusi itu apa sih? Ya, sebelum kita masuk kita akan melihat dulu apa itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, kita lihat yang pertama, poin yang pertama untuk hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Untuk konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Kan itu sudah masuk dalam peraturan yang sudah ditetapkan. Hukuman membuat anak sakit, yaitu fisik maupun sakit hati, yaitu mungkin dalam perkataan, untuk jangka waktu yang lama. Ketiga, anak membenci namanya kedisiplinan. Ya mungkin untuk konsekuensinya anak menghargai disiplin. Berikutnya paksaan. Paksaan untuk konsekuensinya itu stimulus atau tanggapan. Berikutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Untuk konsekuensinya mendorong anak agar mudah untuk menyesuaikan diri. Berikutnya konsep diri yang buruk, itu hukumannya. Tapi untuk konsekuensinya konsep diri yang baik. Yang berikutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dari situ ada tindakan konsekuensi. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Berikutnya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, itu untuk konsekuensinya dia kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu atau time out. Itu kalau dengan sepak bola, kalau setengah main berarti dia time out. Ya, kita lanjut. Ya, apa tindakan guru yang dilakukan di sini? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi untuk datang ke sekolah. Nah, ini kita sudah sering temukan, yaitu untuk jam-jam piket pagi itu kita sudah sering. Saya langsung memberi contoh saja yang bisa kita lihat dalam kita menghadapi murid yang bermasalah. Yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas. Itu langkah yang pertama. Apa-apa saja yang membuat di dalam. Yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah, jadi itu adalah pertanyaan yang kita
sampaikan kepada murid yang kita maksudnya yang kita mau menyelesaikan permasalahan yang dia buat di dalam kelas. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah, sini poin yang harus kita ambil, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ini adalah pertanyaan yang kita ajukan kepada siswa tersebut. Kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu adalah pertanyaan yang kita sampaikan kepada siswa untuk kita bisa menelusuri kira-kira kenapa tindakan itu dia buat. Yang terakhir, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, nilai-nilai ini dia berhubungan dengan keyakinan kelas. Nah, itu nanti mungkin untuk Bapak Ibu guru, bukan wali kelas saja, tapi ke guru mata pelajaran juga. Tentu kalau kita mau melakukan pembelajaran, kita harus membuat keyakinan. Keyakinan itu beda dengan peraturan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan itu lebih ke kesepakatan bersama antara guru dan murid. Selanjutnya, kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, ini sudah sampai di tahap penyelesaian akhir dalam segitiga restitusi. Ya, mungkin ini adalah pemaparan tentang segitiga restitusi. Ya, kita melihat waktu juga. Kalau untuk kita mau, sebenarnya saya mau buat dia langsung ke penerapan. Jadi kita nanti ada yang memposisikan diri sebagai guru, ada yang memposisikan sebagai murid berdasarkan langkah-langkah segitiga restitusi. Tapi kita bisa melihat saja dari sebuah cuplikan video untuk menutup presentasi kita pada hari ini. Dia video singkat.